Shalom Bapak Ibu. Ya, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di Roma pasal 5. Roma pasal 5, kita baca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Nanti fokus saya sebenarnya di ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu nanti ayat kedua, dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-11. Judul perikop, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam tema, sedikit saya mengingatkan mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Nur minggu lalu mengenai kelompok kecil Bapak Ibu. Saya berpikir bahwa ini juga penting untuk kita bisa berbagian di dalamnya. Karena setiap pemberitaan firman Tuhan setiap minggu di gereja kita yang kurang dari 1 jam, saya meyakini bahwa ada banyak hal yang tidak kita mengerti, tidak kita pahami. Maka melalui kelompok-kelompok kecil, komunitas kecil, ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk bisa sharing, untuk kita bisa bertanya, dan mungkin di dalamnya juga kita akan bisa berbagi hidup satu sama lain. Jadi pentingnya komunitas kecil di dalam gereja. Jadi jangan anti Bapak Ibu, luangkan waktu, bahkan kalau bisa mendaftar sesegera mungkin. Nah, hari ini kita akan membahas murid Kristus menderita. Kalau saya bertanya, apakah murid Kristus itu menderita? Menurut Bapak Ibu? Menderita. Apakah perjalanan seorang murid Kristus harus menderita? Beberapa orang Kristen menjawab begini, Gak mungkin deh orang Kristen itu menderita. Kalau orang Kristen menderita, sia-sia lagu sekolah minggu yang saya nyanyikan sejak kecil. Tahu ya? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua. Kalau kita anak raja, gak mungkin lah kita menderita. Kita punya label anak raja. Status kita sekarang ini adalah anak-anak raja. Mana mungkin sih murid Kristus ini berlaku bagi kita menderita sampai sekarang. Dan di dalam Alkitab sendiri kan mengatakan juga bahwa ini yang sering digembar-gemborkan oleh para hamba-hamba Tuhan hedonisme dan hamba-hamba Tuhan teologi liberal dan teologi kemakmuran. Mereka berkata begini, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun.
Siapa sih yang tidak suka dengan firman Tuhan seperti begitu? Itulah jawaban orang-orang Kristen yang anti dan menolak penderitaan. Seakan-akan di dalam gereja kita dibombardir dengan kata-kata yang kelihatan alkitabiah, tetapi motivasinya adalah hanya tertuju apa sih yang harus saya dapatkan dari Tuhan tanpa mau membangun relasi dengan Sang Pemberi. Jika kita mau jujur Bapak Ibu dan menyadari sebuah fakta bahwa semua orang di dunia ini termasuk kita orang Kristen, selama masih hidup kita pasti mengalami penderitaan. Entah kita pernah, sedang, atau akan menderita. Dan kenyataan ini adalah sebuah pengingat yang jelas bahwa kita masih belum sampai di Yerusalem yang baru. Kita masih belum sampai di langit yang baru, di bumi yang baru. Ketika hal itu sudah datang, maka penderitaan tidak bakalan ada Bapak Ibu. Wahyu pasal 21, Bapak Ibu bisa baca nanti di sana. Ketika bumi yang baru datang, maka penderitaan itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah sukacita bersama-sama dengan Allah Tritunggal. Baru kita bisa mengklaim bahwa saya tidak lagi mengalami penderitaan. Nah Bapak Ibu, Roma 5 ayat 1 sampai 11 ini sebenarnya Bu Christine pernah bahas hal ini. Nanti pulang ke rumah Bapak Ibu bisa lihat di channel di YouTube channel GSRI Bekasi di tanggal 29 Desember Bu Christine sudah bahas mengenai hal ini. Ayatnya sama tapi temanya berbeda. Pergumulan kami juga di dalam membahas juga berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, silakan Bapak Ibu nanti bisa melihat di sana sudah dibahas mengenai pembenaran secara detail. Di sana juga disinggung mengenai Ordo Salutis, urutan keselamatan dan lain sebagainya. Nah, melalui bacaan kita yang berjudul hasil pembenaran, maka perlu kita mengerti, saya menjelaskan sedikit Bapak Ibu tentang apa arti pembenaran sesuai perikop yang sudah kita baca. Pertama-tama kita harus melihat posisi manusia Bapak Ibu. Posisi manusia atau kita orang berdosa sebelum dan sesudah ditebus. Status kita adalah orang atau musuh Allah. Jadi dulu sebelum kita percaya kita ini adalah musuh. Kita ini adalah seteru Allah. Nah, akibat dosa apapun yang dilakukan oleh manusia entah itu baik, tetapi di hadapan Allah itu dosa. Tidak ada satupun yang benar yang kita lakukan di hadapan Allah. Karena kenapa? Kita musuh. Kita seteru Allah. Jadi sudah ada benteng penghambat bahwa kita tidak bisa terkoneksi lagi dengan Allah karena dosa. Sehingga manusia mengalami apa? Keretakan. Tidak ada lagi kita mau berelasi dengan Allah juga tidak bisa. Sehingga ini berimbas pada apa? Relasi kita dengan sesama juga retak. Relasi kita dengan alam semesta tidak. Ya, sudah retak. Coba perhatikan Bapak Ibu, waktu di zaman Adam ya, dia bisa bermain dengan binatang-binatang buas. Tapi coba perhatikan sekarang, apakah kita bisa bermain dengan binatang buas? Kalau ketemu ular pun mungkin kita takut, gitu. Itu akibat dosa. Salah satu adalah akibat dosa. Rusaknya relasi kita dengan Allah dan itu berimbas kepada relasi kita dengan alam semesta. Nah, satu-satunya cara supaya manusia bisa terkoneksi lagi, terhubung dengan Allah, maka harus adanya pemulihan hubungan dengan Allah. Satu-satunya yang bisa melakukan dengan sempurna adalah Kristus. Melalui apa? Kematian di atas kayu salib. Dia menjadi korban dan itu yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Hanya manusia sempurna yang mampu melakukan hal ini sehingga pemulihan hubungan kita dengan Allah terjadi kembali, pulih kembali. Dan Kristus sudah melakukan itu di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit. Sehingga ketika kita menerima dan percaya karya kematian dan kebangkitan Kristus, status kita orang berdosa, status kita yang dulu seteru Allah, sekarang melalui Kristus kita sudah dibenarkan. Jadi kita sekarang adalah orang-orang benar. Karena kenapa? Bukan karena usaha kita, tetapi karena Kristus. Tetapi prinsipnya adalah pembenaran ini terjadi cuma satu kali. Satu kali untuk selama-lamanya, tidak berulang-ulang. Jadi proses pembenaran adalah, prinsip pembenaran adalah terjadi untuk sekali, untuk selama-lamanya. Maka dampak dari pembenaran adalah kita bisa terkoneksi lagi dengan Allah. Kita bisa berelasi dengan Kristus, dengan Allah Tritunggal. Nah Bapak Ibu, saya
merangkum Bapak Ibu dari di Roma 5 ayat 1 sampai 11 ini hasil dari pembenaran. Begini, yang pertama adalah kita beroleh damai dengan Allah. Dan yang kedua, kita beroleh akses kepada kasih karunia. Kemudian kita beroleh sukacita dalam penderitaan. Ini nanti yang kita bahas, yang saya garis bawah ini. Dan kemudian kita beroleh kasih Allah yang besar. Dan yang terakhir adalah kita beroleh keselamatan dari murka Allah. Dan perlu kita bersyukur, inilah hasil dari pembenaran yang sudah kita terima daripada Allah Tritunggal melalui Kristus Yesus. Kita kembali kepada tema. Apakah murid Kristus menderita? Apakah murid Kristus menderita? Saya menegaskan lagi, jawaban saya adalah ya. Murid Kristus menderita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita tidak bisa menerima dengan logika. Seharusnya kita tidak bisa menderita nih, karena kita udah percaya Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum Yesus disalibkan, saya mengutip Yohanes 16 ayat 33b, di sana dikatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus memberikan penghiburan dan pengharapan kepada murid-muridnya Bapak Ibu dengan menyatakan bahwa meskipun mereka akan menghadapi penderitaan dan penganiayaan di dunia ini, tetapi mereka memiliki damai sejahtera di dalam Dia. Yesus tidak menyembunyikan kenyataan bahwa murid-muridnya akan menghadapi penderitaan, dan ini fakta nyata. Mereka bahkan akhir hidupnya adalah mereka dibunuh, dianiaya, dipersekusi, dan lain sebagainya. Dan ini adalah bagian dari kehidupan sebagai seorang pengikut Kristus. Sekali lagi, ini adalah bagian dari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Ada 3 poin Bapak Ibu yang perlu menjadi perenungan kita hari ini. Yang pertama, berdasarkan ayat dan tema hari ini, apa sih tujuan dari penderitaan itu? Yang pertama adalah penderitaan ini menuntun pada ketekunan. Mari kita lihat ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saya sudah sudah tebalkan ini yang saya mau soroti di sana. Sebenarnya kata bermegah di dalam bahasa Yunaninya adalah kauchaomai Bapak Ibu, yang berarti bahwa bersukacita atau bangga. Jadi di sana dikatakan bermegah, artinya bahwa ada satu unsur kebanggaan, ada satu unsur sukacita. Kebanggaan ini kan kalau disoroti hal negatif, kok sombong sih gitu ya. Ada unsur kesombongan, kok penderitaan disombongkan, dibanggakan. Maksud Paulus di sini adalah bukan untuk menyombongkan bersukacita di atas penderitaan, tidak. Tetapi maksud Paulus di sini adalah dia menunjukkan sikap positif terhadap penderitaan, bukan karena penderitaan itu sendiri, tetapi karena hasil yang dihasilkan dari penderitaan tersebut. Sekali lagi, ada sikap positif di dalam meresponi penderitaan itu. Ada hasil yang kita akan capai. Nah, dalam arti bahwa Paulus mengajak orang percaya untuk melihat penderitaan ini sebuah kesempatan untuk bersukacita, bukan karena penderitaan itu sendiri, tetapi karena hasil yang dihasilkan nanti oleh penderitaan itu. Penderitaan di sini bukan hanya penderitaan fisik semata Bapak Ibu, bukan hanya penderitaan kita dikejar-kejar, tidak, tetapi semua yang namanya penderitaan yang ada di dalam dunia, ini yang dimaksud oleh Paulus. Misalnya apa? Mungkin siksaan, kesusahan, kesengsaraan, sakit penyakit, dan segala macam bentuk penderitaan lainnya. Jadi penderitaan ini menguji iman kita dan memaksa kita juga untuk apa? Bergantung penuh kepada Allah. Ketika menghadapi kesulitan, kita belajar untuk apa? Bertahan, untuk tetap setia, yang pada akhirnya memperkuat kita, memberikan kita sebuah peneguhan bahwa Allah akan terus menuntun kita sampai pada akhirnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang diajarkan oleh Paulus di sini kepada kita? Penderitaan bukan alasan untuk putus asa, tetapi justru menjadi kesempatan untuk bertumbuh dalam ketekunan.
Orang percaya dapat bermegah atau bersuka cita dalam penderitaan karena kenapa? Tahu bahwa Tuhan menggunakannya untuk membentuk iman mereka. Amin ya. Ini bagian terakhir, untuk membentuk iman mereka supaya kita semakin hari naik level. Nah, ada dua pandangan ekstrim sebenarnya Bapak Ibu yang merespon tentang penderitaan. Nanti kita lihat juga dikorelasikan dengan pandangan Injil. Yang pertama Bapak Ibu, ada pandangan sekuler. Mereka berkata bahwa begini. Mereka menganggap bahwa penderitaan sebagai sesuatu yang harus dihindari karena hidup hanya memiliki makna jika kita bahagia. Hal ini tadi saya sudah singgung dari awal. Jadi orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang membombardir jemaat bahwa engkau diberkati. Kayak di awal-awal tahun ini Bapak Ibu, saya lihat di YouTube ya, bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang menengking segala penderitaan, menengking kemiskinan dan lain sebagainya. Dan orang-orang semacam ini mereka memiliki pemahaman seperti begini. Mereka menolak penderitaan. Apa iya kita menolak penderitaan selama kita di dunia? Tentu tidak. Ini pandangan sekuler. Kemudian bagaimana pandangan agama-agama legalistik? Legalis ini adalah orang-orang yang taat pada aturan begitu, kekeh pada aturan. Mereka berkata begini, menganggap penderitaan ini sebagai hukuman dari Allah atas dosa pribadinya. Masih ingat kisah Ayub? Ketika Ayub mengalami berbagai penderitaan, terus sahabat-sahabatnya datang. Tahu apa yang dilakukan oleh sahabatnya? Bukan menghibur, tetapi apa? Menuduh. Karena dosamu, makanya kamu dihukum oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, si Ayub berkata, engkau adalah penghibur sialan, gitu. Bapak Ibu bisa baca nanti di sana. Itu. Ini adalah orang-orang agama, Ini orang-orang legalistik. Kemudian bagaimana dengan pandangan Injil? Pandangan Injil Bapak Ibu berbeda, bahkan bertolak belakang dari semua pandangan itu. Pandangan Injil berkata begini, penderitaan apapun menyatakan bahwa Allah memiliki tujuan atas hidup kita. Dan Kristus sendiri mengalami penderitaan tertinggi di kayu salib. Demi apa? Menebus kita. Berbeda ya. Ada yang menghindari. Yang pertama, ada juga yang menuduh. Dan yang terakhir adalah maksud dari penderitaan itu apa? Supaya kita semakin bertumbuh di dalam mengenal Kristus. Bukankah Kristus juga pernah mengalami hal itu? Kalimat saya begini. Murid Kristus yang sejati tidak hanya percaya kepada Kristus ketika hidupnya nyaman, tetapi juga ketika mereka harus menderita karena iman mereka. Dan para murid, para rasul sudah membuktikan hal ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apapun keadaan kita sekarang juga ya, kita yang bergumul dengan sakit penyakit, mungkin kita bergumul dengan relasi kita dengan suami, istri, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan pekerjaan, bahkan kebutuhan hidup. Masa depan kita mungkin kita bergumul, Tuhan apa sih yang engkau mau? Semua terjadi di dalam kemahatauan Allah. Saya tidak bermaksud meremehkan atau mengabaikan setiap penderitaan dan kesulitan yang kita alami Bapak Ibu. Tetapi saya mengajak kita untuk merenungkan apa sih yang Tuhan mau di dalam penderitaan yang kita alami sekarang. Jika kita tidak memahami apa tujuan Tuhan dari setiap penderitaan yang kita alami, dan ketika penderitaan itu akan datang lagi, maka penderitaan itu hanya berhenti sampai di situ. Karena kita tidak paham apa maksud Tuhan dari setiap kesengsaraan yang kita alami. Tetapi sebaliknya, ketika kita mencari dan memahami apa sih yang Tuhan mau bagi hidup saya dari setiap kesulitan, kesengsaraan yang saya alami, maka fokus kita lagi bukan kepada penderitaan itu. Bukan fokus kita lagi terletak pada penderitaan itu, kesengsaraan itu, tetapi kepada Tuhan di dalam kehendaknya. Melalui penderitaan itu, kita semakin tahu, oh ini maksud Tuhan. Mari kita melihat konteks hidup kita masing-masing Bapak Ibu. Kalimat saya lainnya begini, Allah tidak pernah kehilangan kendali Bapak Ibu. Di dalam setiap persoalan hidup kita, Allah tidak pernah kehilangan kendali. Penderitaan kita bukan di luar rencananya, tetapi justru merupakan bagian dari rencananya untuk apa? Membentuk kita untuk semakin serupa dengan Dia. Amin ya. Itu poin pertama. Poin kedua saya Bapak Ibu. Poin kedua, tujuan daripada penderitaan adalah untuk menghasilkan tahan uji. Di ayat 4 dia berkata demikian, dan ketekunan menimbulkan tahan uji.
Kata tahan uji ini Bapak Ibu bisa berarti bahwa karakter kita, karakter yang telah diuji sudah terbukti begitu. Nah, ini menunjukkan apa? Proses pemurnian seperti yang dialami oleh Ayub. Maka Ayub kan berkata nanti saya kurang paham ini di pasal mana, dia berkata bahwa saya akan timbul seperti emas. Nah, pemurnian di sini adalah tujuannya apa? Supaya kita bisa tahan uji. Berbagai kesulitan yang kita alami, hasilnya apa? Supaya karakter kita lebih kuat dan lebih murni. Bagaimana Rasul Paulus juga mengalami berbagai penderitaan? Mari kita sama-sama buka 2 Korintus 11 Bapak Ibu. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Saya baca secara cepat, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan ini loh yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam ladang pelayanan yang dialami. 2 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya. Saya bacakan begini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu, dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-29. Capek enggak? Ketika baca ini, apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Pasti capek, lelah. Saya secara manusia Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan ketika merenungkan hal ini, betapa kejamnya hidup ini ya. Coba kita bandingkan penderitaan Rasul Paulus dengan penderitaan kita sekarang. Lebih berat mana? Lebih berat mana penderitaan Rasul Paulus? Dia tidak dianggap. Dia dicuekin mungkin. Apa yang dialami Paulus tidak menjadikan dia ciut dan undur untuk mengiring dan melayani Yesus. Kenapa? Ketekunan yang dihasilkan dari penderitaan membentuk apa? Karakternya yang teruji. Ini berarti bahwa melalui proses penderitaan kita menjadi lebih matang secara rohani dan moral. Jadi Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan berbagai hal, jangan buru-buru keluar deh. Nikmati. Tanya Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dari setiap penderitaan itu. Kalau di zaman sekarang Bapak Ibu, pernah dengar kata-kata kena mental nggak? Pernah ya, gitu. Nah, biasanya anak-anak muda, wah kena mental nih. Apa kena mental nih, gitu. Apa sih dikritik kena mental nih dan segala macam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah keadaan buruk yang kita alami membawa kita menjadi pribadi yang lebih kuat, atau kita semakin terpuruk, atau kita kena mental begitu? Bagaimana kita menghadapi persoalan itu? Apakah kita berjuang menghadapi menikmati pimpinan Tuhan, atau justru kita semakin terpuruk begitu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tahan uji berarti karakter yang telah diuji dan terbukti. Saya mengatakan begini, bagaimana kita menghadapi persoalan hidup? Jika engkau punya Tuhan, biarkan Dia mengontrol hidupmu. Jangan masalahmu ya. Jika kita punya Allah yang luar biasa, mengatur segala sesuatu, biarkan Dia mengontrol hidup kita. Jangan masalah kita. Tidak sedikit orang mengakhiri hidupnya Bapak Ibu karena kenapa? Penderitaan hidup yang dialami. Dan inilah yang terjadi ketika penderitaan, pergumulan, kesulitan hidup mengontrol hidup kita. Sejatinya hal buruk, penderitaan, berbagai kesulitan lainnya ini menjadikan kita semakin tahan uji. Contoh begini Bapak Ibu, ini hanya contoh sederhana ya. Seseorang berkata buruk tentang kita ya. Mungkin kita difitnah. Di depan mungkin mereka baik kepada kita, tetapi di belakang kita diomongin dan lain sebagainya. Kita dicaci, berbagai hal buruk lain kita dituduhkan kepada kita. Pertanyaan saya, bagaimana respon kita? Jujur Bapak Ibu, bagaimana respon Anda, Bapak Ibu semua? Mungkin kita berkata bahwa masa bodoh, ada orang-orang tertentu, masa bodoh deh. Biarin aja dia, mulut-mulutnya dia yang ngomong begitu. Gitu. Ada juga yang merespon bahwa dasar ya.
dasar orang itu kurang ekor begitu. Apa haknya dia ngomong-ngomongin aku? Apakah dia sudah sempurna dan berbagai isi kebun binatang keluar untuk apa? Membalas hal itu. Atau kita meresponi dengan sebuah perenungan dan pengakuan. Kita merenungkan apakah benar yang diomongin orang itu, lalu kita mengakui. Jika iya, terima dengan lapang dada. Dan kalau memang tidak, ya biarin aja. Bapak Ibu, ini sebagai contoh nyata ya. Perbedaan setelah saya menikah dan sebelum menikah. Setelah saya menikah, kami bersyukur banget bahwa banyak orang yang memperhatikan kami. Memperhatikan ini bukan hanya postur tubuh, tetapi memperhatikan baik dari tutur kata, berpenampilan, dan bergaul. Mereka mengatakan, kadang-kadang ada orang berkata begini, kalau ngomong di depan, ngomong kepada orang, jangan terlalu keras-keras. Keras-keras ini bukan masalah kata-kata, tetapi jangan nyelekit. Jangan kayak semacam beda. Kayak pokoknya kalau orang ngomong ini kayak tajam banget begitu. Ada orang yang ngomong kepada kami, kalau ngomong berbicara jangan sampai mereka tersinggung dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah kami tersinggung hal itu ketika kami diingatkan? Tidak. Justru kami sangat bersyukur. Kami sangat menanti kalau ada orang-orang siapapun yang mengingatkan hal itu yang kami nantikan, dan itu puji Tuhan, kami sangat bersyukur. Nah, biasanya sebelum kami berdoa, kalau malam hari itu kami berdoa bersama, kami sering bertukar pikiran, apakah iya ya yang dibilang ini benar nggak tentang saya begitu. Jadi kami saling mengoreksi begitu. Kami saling mengoreksi dan ada satu pengakuan, oh iya ya, tadi bapak itu, ibu itu ngomongnya begini dan mungkin iya, ini saya, ini kami begitu. Jadi setiap hal-hal buruk yang disampaikan ke kita, respon kita itu berbeda-beda. Ada masa bodoh, ada kita respon dengan meluap-luap, atau kita meresponinya dengan sebuah pengakuan dan perenungan. Kita merenungi, lalu kita mengaku, oh iya ini saya. Lalu ada sebuah perubahan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan berbagai hal ini tadi hanya contoh kecil, contoh sederhana. Coba lihat apa juga yang kita alami di dalam kehidupan kita. Apakah penderitaan ini membawa kita kepada satu tahan uji, atau kita semakin lembek? Mari kita periksa kehidupan kita. Apakah kita jauh semakin lebih baik, atau kita jauh makin lebih terpuruk dari setiap penderitaan yang kita alami? Mari kita lihat konteks kehidupan kita. Dan poin yang ketiga saya adalah penderitaan menuntun pada apa? Pengharapan. Mari kita perhatikan ayat 4 dan 5. Saya bacakan begini. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kata pengharapan di sana Bapak Ibu ini memberikan sebuah pengertian tentang keyakinan yang pasti dan penuh harapan. Keyakinan tentang apa? Ini bukan hanya sekarang, tetapi cakupannya luas ke depan, panjang. Paulus menekankan bahwa pengharapan ini tidak akan mengecewakan karena didasari pada apa? Kasih Allah yang telah dicurahkan melalui apa? Melalui Roh Kudus. Ada Roh Kudus loh di sana Bapak Ibu, menjadi jaminan. Kenapa harus ada Roh Kudus di dalam kita berpengharapan? Karena kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak mampu untuk berpengharapan. Hanya Allah Tritunggal yang memampukan kita untuk bisa berpengharapan di dalam Kristus. Melewati penderitaan ini, maka melalui Roh Kudus itu menuntun kita, meneguhkan kita, bahkan mengingatkan kita bahwa ada Allah yang hidup yang akan terus memimpin engkau sampai pada kesudahannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengatakan begini, penderitaan dalam Kristus bukanlah kekalahan, tetapi kemenangan, karena melalui penderitaan Allah menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Penderitaan dalam Kristus bukanlah kekalahan, tetapi kemenangan, karena melalui penderitaan Allah menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Inilah pengharapan. Kristus sudah lakukan. Kristus sudah menjadi jaminan di dalam hal ini. Dari ketiga poin ini Bapak Ibu, saya terberkati dengan sebuah perjalanan iman dari penulis lagu
it is well with my soul. Tahu ya? Nyamanlah, nyamanlah nyawaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Horatio G. Spafford. Bapak Ibu bisa koreksi saya ketika saya baca namanya ya. Dia adalah seorang praktis hukum yang sukses di Chicago. Seiring dengan kesuksesannya di bidang keuangan, ia juga sangat tertarik dengan kegiatan Kristiani karena dia orang Kristen. Lalu dia membina hubungan dengan seorang hamba Tuhan namanya D.L. Moody, Bapak Ibu. Dan dia di dalam penginjilan. Beberapa bulan sebelum kebakaran di Chicago, Bapak Ibu, pada tahun 1871, si Spafford ini menginvestasikan modal yang cukup besar untuk apa? Usaha real estate di pinggiran Danau Michigan. Tapi coba perhatikan, dia sudah menginvestasikan besar-besar hartanya. Tetapi semua investasinya itu tersapu habis oleh bencana, kebakaran. Karena ingin menghibur keluarganya, Bapak Ibu, dia menghibur keluarganya sekaligus berpartisipasi di dalam program kebangunan rohani yang dilakukan oleh D.L. Moody di Inggris. Maka dia merencanakan pergi ke Inggris. Dia mengutus istri dan anak-anaknya. Dia berkata bahwa kalian duluan dulu pergi, nanti saya menyusul. Ketika istri dan anak-anaknya pergi, Bapak Ibu, naik kapal, tetapi di dalam perjalanan kapal yang ditumpangi keluarga bertabrakan dengan kapal lain. Lalu tenggelam hanya dalam waktu 12 menit. Beberapa hari setelah tragedi itu, penumpang yang selamat tiba di sana, di tempat itu. Lalu istrinya mengirim telegram kepada suaminya. Dia berkata, hanya aku yang selamat. Anak-anaknya pada mati di tempat. Dalam perjalanan menyusul istrinya, si Spafford ini menyusul istrinya. Lalu dia melewati tempat kejadian di mana kapal itu bertabrakan. Dalam kedukaannya ia menuliskan kalimat-kalimat puitis yang sekarang kita nyanyikan, nyamanlah jiwaku, nyamanlah nyawaku. Kenyataannya Spafford tidak menumpahkan kedukaannya, tapi lebih kepada pengampunan yang sudah dilakukan Kristus dan pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Berikut saya cuplik liriknya begini Bapak Ibu. Dalam pergumulan dan pencobaan, Kristus memberikan jaminan dan mempedulikan kapanpun darahnya membasuh jiwaku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Dari penderitaan yang dialami oleh Spafford, dia menemukan dan mengalami tujuan dari penderitaan yang dialami. Di 3 poin yang sudah kita renungkan. Penderitaan itu apa? Menghasilkan ketekunannya. Dia tidak ciut undur dari Kristus. Penderitaan dia semakin tahan uji sampai dia melihat Kristus. Dia menuliskan puitis itu. Penderitaan yang dia alami memberikan sebuah pengharapan bahwa Kristus yang sudah mati, benar-benar mati untuk saya. Maka itu yang menjadi pengharapannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan masalah bertubi-tubi, kita kehilangan orang yang kita kasihi. Mampukah kita berkata, nyamanlah, it is well with my soul. Nyamanlah bagi jiwaku, baiklah itu bagi jiwaku atau tidak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita telah melihat bahwa penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi justru bagian dari panggilan kita sebagai murid Kristus. Mungkin kita bertanya, mengapa saya harus menderita? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, penderitaan dalam Kristus bukanlah kekalahan lagi, tetapi sebuah kemenangan. Tuhan menolong kita ketika kita ada di dalam fase itu. Maka yang menjadi korelasi Injil bagi kita adalah ketika kita dalam kesengsaraan, lihatlah kepada Yesus di kayu salib. Dia tidak hanya mengajarkan tentang penderitaan, tetapi dia sendiri masuk ke dalam penderitaan kita, menanggung dosa kita dan mati bagi kita. Di ayat 8 dia berkata, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Inilah bukti terbesar kasih Allah bagi kita, Bapak Ibu. Jika Kristus yang sempurna dan tanpa dosa rela menderita demi kita, bagaimana mungkin kita muridnya berharap untuk hidup tanpa penderitaan? Itu mustahil. Namun penderitaan kita tidak sia-sia, Bapak Ibu.
Tuhan memakai setiap air mata, setiap luka, setiap beban berat untuk membentuk kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Di dalam setiap penderitaan, kesulitan yang kita alami, ada kasih yang bekerja. Di balik setiap kesakitan, ada kemuliaan yang menanti. Mungkin saat ini Anda sedang bergumul di dalam relasi keluarga, Bapak Ibu. Menghadapi sakit penyakit, kehilangan orang yang Anda cintai, kegagalan bertubi-tubi, penolakan. Anda mungkin bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa ini harus terjadi? Bapak Ibu, sekali lagi, mari kita lihat di salib Kristus. Mari kita lihat Yesus yang sudah lebih dulu berjalan melalui jalan penderitaan itu. Dia tidak hanya tahu rasa sakit kita, tetapi dia telah mengalami dan merasakan sakit itu. Dan dia sudah menang atasnya. Penderitaan kita sementara, kemuliaan kita kekal. Penderitaan kita cuma sementara, kemuliaan kita kekal. Maka marilah kita sama-sama bermegah. Setiap penderitaan itu jangan jadikan sebagai ajang untuk kita semakin ciut, tetapi biarlah kita melihat Kristus untuk semakin kita lebih bahwa ada Kristus yang terus menemani kita. Bukankah di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4 dia berkata bahwa ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penderitaan bukan akhir dari cerita hidup kita, Bapak Ibu. Kemuliaan bersama Kristuslah yang menjadi tujuan kita. Maka tetaplah beriman kepadanya, iringlah dia, setialah kepada dia. Yesus ada di samping kita dan dia sudah menyiapkan tempat bagi kita di dalam kemuliaannya. Amin.